Halo rekan-rekan sejawat, kembali lagi di channel Anak Kantoran pada sesi pengen tutorial. Tutorial kali ini tuh aku ingin membahas terkait custom approval teman-teman pada platform BMC Remedy khususnya. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu BMC Remedy apa itu, mungkin bisa jadi referensi kalau kalian teman-teman ingin terjun ke bidang ITSM. Nah, kalau untuk yang teman udah familiar nih aplikasinya nih atau platformnya, nah kalian bisa lanjutkan nih buat referensi kalian, tambah-tambah ilmu, ya semoga bisa menjadi ilmu yang baru bagi kalian. Kalau sudah tahu ya syukur berarti. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Kenapa sih harus custom? Nah, menurut saya itu approval custom ini bisa digunakan di semua jenis modul nih teman-teman. Jadi kalau ini saya asumsikan bahwa kalian yang nonton ini sudah tahu modul-modul yang ada di BMC Remedy ya. Jadi kebetulan yang saya akan jelaskan ini adalah modul change management gitu. Nah, jadi approval ini bisa digunakan di semua jenis modul teman-teman. Jadi kayak changes-nya, release-nya, dan dan modul yang sebelumnya tidak ada yang mau di custom menjadi ada approvalnya juga bisa, kayak contohnya knowledge management yang sebelumnya kan nggak ada approvalnya, terus dijadiin ada approvalnya, bisa pakai jenis custom ini gitu. Oke, yang kedua, mempercepat pekerjaan. Karena seribet apapun kondisinya, itu karena dilakukan menggunakan filter untuk flow proses gate-nya teman-teman. Jadi kan kalau yang out of the box atau default-nya yang di BMC Remedy itu kan kalau mau bikin approval kita harus bikin get next, get before-nya, authentication, bla 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 bla, ambil dari form sana, form sini, query-nya bla 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 gitu-gitu kan ya, ribet dan panjang query-nya di dalamnya kan. Pasti untuk pemula ribet lah kayak gitu, yang males ngulik gitu, apa ini. Nah, kalian bisa coba nih pakai approval custom gini gitu. Yang ketiga adalah mudah dipahami pemula, yang tadi saya ceritakan. Pemula-pemula itu lebih mudah untuk memahami custom yang mudah gitu. Kalau untuk yang approval ya kita tekankan ya. Oke, untuk tutorial kali ini saya tekankan ke modul change management ya teman-teman. Jadi saya akan hanya membahas modul change managementnya aja untuk approvalnya. Oke, kita lanjut. Nah, awal pertama step yang harus kita lakukan adalah membuat field baru nih atau new field. Ya, ini kalian sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Jadi ada kebetulan di sini itu ada 4 yang digambar yang saya jelaskan ada 4. Tapi kalau kebutuhan teman-teman cuma ada 1 ya silahkan, itu tergantung kebutuhan aja. Boleh apa aja. Ini fieldnya namanya apa aja. Tapi saya sarankan sama. Ya samanya di form di CHG Infrastructure Change atau Change Management itu sendiri dan di form Change AP Detail Signature. Yaitu ini adalah form join-nya si approval yang akan kita tempel-tempelin nanti nih di filternya. Oke, kita lanjut. Step keduanya adalah membuat proses. Jadi tadi kan membuat field. Nah, proses yang pertama itu adalah membuat create new process yang ada di AR System Approval Server. Jadi teman-teman buka aja nanti di tab proses, lalu klik tombol create. Nanti teman-teman menemukan isian field seperti ini yang ada di kanan ini. Nah, ini proses yang pertama yang di warna hitam tebel ini maksudnya mandatory ya teman-teman. Nah, jadi ada proses ini maksudnya itu nama aja, itu nama proses kalian. Boleh nama apapun, namanya diisi OJT ganteng approval juga boleh kalau kalian mau. Nah, terus yang kedua formnya pasti dong. Kalau kan kita tadi khusus saya jelaskannya tutorial kali ini kan hanya di change. Berarti kita isikan CHG infrastructure change. Terus yang ketiganya adalah tipe level. Tipenya tergantung dari kebutuhan juga. Kebetulan yang aku mau jelaskan ini adalah leveling. Jadi leveling maksudnya itu approval kedua akan muncul setelah approval pertama selesai. Kalau yang leveling seperti itu. Kalau yang sekarang saya tutorialkan. Oke, yang keempat adalah request owner field. Request owner field ini maksudnya itu tergantung juga dari teman-teman. Kebetulan yang saya akan jelaskan di sini adalah menggunakan CAB Manager atau Change Coordinator field-nya gitu. Nah, status ini abaikan ya teman-teman. Ini harus aktif ya. Ini saya tulis inaktif aja. Tapi nanti teman-teman harus isinya aktif ya. Sisanya ikutin aja dari default-nya dia. Jadi yang diisi cuma proses, form, dan tipe saja sama request owner field gitu. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah membuat role.
membuat rule ini, teman-teman pindah ke tab satu lagi, rule. Nah, di sini isiannya apa aja sih? Itu tergantung dari kebutuhan juga. Untuk basicnya, untuk approval custom hanya membutuhkan approve, cancel, reject, error, dan get next approver. Nah, rule tab-nya itu approval process done dan get next approver. Just it. Hanya itu. Sisanya ini kebutuhan teman-teman. Kalau self approval itu kalau contohnya itu kalau approvalnya kalau kosong mau langsung approve. Kalau nggak kosong maksudnya itu kosong nggak ada approvalnya, nanti langsung naik next stage karena modelnya ini nanti itu kan kalau selalu ngisi login ID ke dalam si join formnya. Jadi kalau nanti tuh pengennya, aku pengen kalau nggak ada approvalnya nanti tuh langsung naik dong, ya, pakai self approval gitu dan lain-lain. Nah ini get next approvernya karena ada dua. Kenapa? Karena tadi aku bilang kan pakai level ya. Jadi ada level 1 sama level 2 gitu. Nah ini nanti kita pakai satu level aja yang saya jelaskan biar lebih simple gitu. Lalu apa aja yang dibuat? Pertama approve. Yang approve tadi itu rule name-nya terserah mau apa aja. Di sini saya sarankan dikasih strip approved biar ketahuan oh ini adalah rule untuk approve gitu. Isiannya sama, rule tab, isikan yang sisanya itu samain aja. Yang pasti diganti adalah rule tab-nya yaitu approval process done sama rule state-nya diisi approve gitu. Nah, itu di tab selanjutnya adalah set field yaitu isikan query di sini. Form-nya adalah dari APR sys approval definition, kualifikasinya approval definition ID dan approval definition ID sama dengan. Lalu field datanya isikan persis seperti ini. Approve to status int, status recent, dan /null. Itu. Yang kedua adalah cancel selanjutnya. Nah, cancel sama dengan approve sebenarnya isiannya ini. Yang untuk isian basicnya hanya berbeda rule state-nya menjadi cancel. Tapi set field-nya berbeda, yaitu menjadi value. Value-nya isikan seperti ini, time approval server result, isikan cancel, active approval-nya menjadi null. Lalu selanjutnya reject. Reject ini basic seperti yang approve dan cancel. Sebenarnya untuk yang approval process done itu basicnya selalu sama ya teman-teman. Cuma beda rule state-nya aja. Yang beda hanya set field-nya saja. Untuk set field-nya ini sama, APR-sys approval definition kayak yang di approve tadi, qualification-nya sama, isiannya ini sama, tapi hanya beda, perbedaannya adalah value-nya. Reject, untuk field name-nya sama ya kayak yang di approve tadi, yang beda adalah value-nya. Reject status int, reject approval, bla 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 dan lain-lain. Gitu. Selanjutnya adalah error. Error sama basicnya, cuma beda di rule state-nya sama dengan error. Lalu set field yaitu value seperti cancel karena modelnya value, error dan cancel itu kan hampir sama. Untuk active approval-nya pasti null gitu kan. Nah, untuk diisinya adalah seperti ini, time approval server result-nya error, atau null, change request statusnya 8, status result-nya 26500, samain aja nggak apa-apa nih teman-teman. Oke, nah ini ajaibnya di sini nih teman-teman. Nah, kan kita nggak usah pakai before, next, dan bla bla blanya untuk ngambil get approver-nya itu. Langsung aja teman-teman bikin rule tab-nya get next approver. If multiple result nih values from all, samain aja semuanya. If multiple approver all must sign, samain aja untuk yang out of the box-nya. Lalu run if-nya pakai ini, time char-nya 1 sama dengan 0 kalau kosong. Kalau tidak sama dengan 0. Lalu set field-nya teman-teman. Nah, set field-nya diisi value aja. Nanti next approver-nya kita isikan field custom yang kita bikin di awal tadi teman-teman. Yang kita bikin di mana? Di AP detail tadi, di AP detail signature-nya tadi. Kebetulan tadi kan change AP detail signature. Berarti ini tuh nanti tuh field-nya yang teman-teman tambahkan di AP detail signature tadi. Nanti dimasukin ke sini, tempel ke sini, levelnya 0. Masuk level 0 ini tadi yang tadi saya bilang tadi leveling. Karena kalau teman-teman nanti punya 2 approval, 2 level, tinggal sama dengan levelnya 0 dan yang kedua levelnya 1. Isiannya sama, next approver-nya aja beda. Boleh dibedakan, boleh disamakan, terserah. Nanti levelnya diganti sama 0 dan 1. Tuh, ini yang ajaibnya di sini. Jadi teman-teman nggak usah ribet bikin nyari get approver-nya siapa. Tinggal ininya ininya didapat dari mana? Nanti didapatnya dari filter gitu. Lalu, nah ini self approve ini hanya tambahan aja kalau teman-teman butuh self approve. Nanti self approve isinya rule tab self approve.
Nah, rule-nya ini disesuaikan keinginan teman-teman, kebutuhannya, self-approve kalau apa. Kebetulan kalau yang saya adalah status DTL-nya sama dengan preview. Ini tergantung dari teman-teman ya. Lalu, selanjutnya setelah bikin rule, teman-teman harus bikin approval proses. Approval proses itu buat ngejalanin si approval-nya tadi, yang prosesnya yang tadi tuh. Nah, form name-nya pasti CHG Infrastructure Change, company-nya sesuaikan dari teman-teman, approval prosesnya dipilih tadi itu teman-teman. Tadi kan nama kita itu isinya Ocit Ganteng gitu. Contohnya proses yang di sini Ocit Ganteng approval. Jadi nanti di sini nanti tuh kita tulis teman-teman Ocit Ganteng approval gitu. Nah, kebetulan ini drop down-nya itu tidak merefer pada proses definition ya teman-teman. Jadi teman-teman harus ketik manual kalau mau cepat ya kopas aja, tulis aja. Nah, gitu diisi di proses name-nya ini ya teman-teman. Proses fase name-nya ini teman-teman isikan sesuai nama teman-teman terserah kayak fase approval Ocit Ganteng juga nggak masalah gitu. Jadi teman-teman sesuaikan aja fase name-nya ini. Proses name-nya sesuaikan tadi yang tinggal diketik manual aja teman-teman. Jadi pilihannya nanti tuh pasti nggak ada. Teman-teman harus ketik manual gitu. Sisanya ikutin aja sesuai dengan yang out of the box-nya. Nah, selanjutnya teman-teman harus membuat filter. Ini nih caranya. Cara biar dapetin tadi caranya gimana tadi itu. Nah, caranya bikin filter teman-teman. Filternya namanya terserah teman-teman. Primary form-nya pasti di CHG Infrastructure Change. Lalu teman-teman bikin order terserah, execute on-nya terserah. Nah, kualifikasinya ini terserah teman-teman sesuai dengan kebutuhan teman-teman yang mau dibikin. Itu sesuaikan kualifikasinya. Nah, if action-nya itu nanti ada 2 ya teman-teman. Jadi ada if action untuk mengambil. Kebetulan kan ini saya cari, ini isu case-nya adalah aku mau approval-nya itu diambil berdasar, ada approval-nya itu diambil kalau job title-nya kepala subbagian, support group ID-nya yang tadi, yang ada di changes-nya tadi, job title-nya kepala subbagian atau analis, dan support organisasinya adalah yang ada di form change management yang pada tiket tersebut. Nah, itulah teman-teman ya. Nah, nanti kalau udah dapet nih jawabannya nih, nah kan udah dapet nih contoh, oh bla 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 bla. Nah, di set field kedua adalah untuk nge-set field ke CHG change AP detail signature teman-teman. Jadi teman-teman nanti ngerubah di sininya itu tuh teman-teman harus nempelin ke sini ke form value-nya nanti ke change AP detail signature gitu. Nah, nanti tuh teman-teman langsung muncul field-fieldnya, value-nya di sana. Ini nanti tuh contoh kalau kan udah dapat nih jawabannya login ID-nya nih, ya kan teman-teman ya. Udah dapat login ID-nya. Nah, login ID-nya nanti langsung disetor ke change AP detail signature gitu. Nah, nanti setelah itu langsung deh dicoba, langsung muncul approval-nya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang masih belum paham 100% atau butuh bantuan, bisa kontak saya secara privacy. Nanti pasti aku bantu jika memang itu bisa saya bantu. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga menjadi bahan ilmu baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.